Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Mohon izin Bapak Ibu untuk salam latsar terlebih dahulu. Mungkin teman-teman Baik, bisa silakan. di-unmute. Ya. Ya. Salam latsar. Disiplin. Semangat pagi. Pagi. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sehat? Sehat-sehat semua? Ya, baik. Jadi tadi semuanya sudah mendapat ceramah profesionalisme ASN. Baik, saya izin share screen. Sudah kelihatan? Sudah ya? Ya, baik. Jadi pagi ini kita masuk agenda 3, pendalaman penguatan materi, kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Nah, kita kenalan dulu. Kami pengampu materi pelatihan agenda 3, ada tim, ada 4 orang. Ini saya sendiri, nama lengkap saya Siti Mainingsi. Panjang ya, tapi adik-adikku, anak-anakku semua, Bapak Ibu, teman-teman Latsar, boleh memanggil saya pendek saja. Nama saya boleh panggil Ibu Mei. Ibu Mei ya, kebetulan saya lahirnya bulan Mei, tapi tahunnya nggak akan saya kasih tahu, ditebak aja, ya. Yang jelas semangatnya masih muda. Saya Widya Iswara Utama di Pusbindiklat LIPI. Ini ada nomor WA saya. Jadi kalau nanti teman-teman semua ada masalah, bisa komunikasi, silahkan menghubungi WA dan nomor email. Nah, kemudian nanti tim ada sejawat saya, Pak Pontas akan memperkenalkan diri. Ini saya sengaja kasih fotonya, foto ini Pak Pontas. Muda ya? Ya, foto yang ini. Muda. Jadi untuk melengkapi, silahkan Pak Pontas memperkenalkan diri dulu. Terima kasih Bu Mei. Betul, ini adalah foto waktu saya muda. Jadi Bu Mei mau memperlihatkan bahwa semangat muda saya masih mengalir di Latsar ini. Bu Mei juga begitu. Bu Niken juga Pak Ajib. Saya sama dengan Ibu Mei sebagai Widya Iswara Utama di Pusbindiklat LIPI. Kami ada berempat untuk mengampu materi agenda 3 ini. Mungkin sekian dulu, nanti kita bisa bincang-bincang lagi karena ada 2 rekan saya untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Ya, silahkan Mas Ajib. Saya masih memasang foto yang sama nih. Iya nih, saya kayaknya anak kembar sama Pak Pontas ya, Bu. Iya. Saya kembar di belah kampak nih sama Pak Pontas nih. Ya, Pak, teman-teman mungkin juga sudah kenal dengan saya ya waktu di dinamika kelompok. Jadi saya ulangi lagi, saya perkenalkan diri lagi. Nama saya Ajib Haryanto. Saya di sini Widya Iswara Muda di Pusbindiklat LIPI. Ini saya juga masih belajar nih dengan Pak Pontas dan Bu Mei, terutama untuk mengampu agenda-agenda yang ada dalam Latsar nih. Kemarin saya sudah banyak dapat ilmu di agenda 2, sekarang juga saya juga istilahnya saya lagi training lah, di training juga nih sama Pak Pontas sama Bu Mei untuk agenda 3 nih. Jadi sekian, teman-teman juga saya harapkan juga istilahnya rileks aja, santai, dan juga istilahnya yang penting bisa menikmati lah
bisa menikmati pembelajaran dari tim pengampu materi kelompok 2 ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya silakan. Bu Niken. Terima kasih Bu Mei. Selamat pagi. Ini terkesima oleh foto kembarnya Pak Pontas sama Pak Adib nih kayaknya. Ya, perkenalkan, saya Niken. Nah, ini metamorfosa saya ketika saya berada di ujung belahan dunia sebelah barat. Ya, saya di Pusbin sebagai PTP pengembang teknologi pembelajaran. Di sini saya juga masih belajar mendampingi Pak Pontas dan Bu Mei. Ya, demikian. Terima kasih. Baik, jadi ini tim kami sama-sama kita nanti saling sharing knowledge, saling bertukar ilmu pengetahuan. Baik, selanjutnya tak kenal maka tak sayang, ya. Jadi saya ingin teman-teman semua kelompok 2 ya. Tadi kelompok 2 itu 10 orang. Jadi tapi nanti di data saya itu tadi ada 11 orang. Oleh sebab itu silahkan memperkenalkan masing-masing nama, asal universitas, satuan kerja, uraian tugas, dan hobi. Singkat-singkat aja, silahkan. Dari nomor ya, silahkan ya. Sesuai dengan nomor urut kali Ibu ya? Ya, silahkan. Silakan dari Mbak Ristandani. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ristandani Nihitasari, biasa dipanggil Rista. Asal universitas saya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya dari Satker BPK di fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan. Untuk hobinya saya hobi memasak, Ibu, Bapak. Oh, terima kasih. Panggilannya apa? Panggilan Rista, Ibu. Oh, Rista, baik. Ya. Baik, selanjutnya. Selanjutnya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sri Reski Hayati, dipanggilnya Kiki. Kemudian, Kiki. Kemudian asal universitasnya sama dengan Mbak Rista di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Satuan kerjanya saya dari BPK, kemudian uraian tugasnya saya ditempatkan di fungsi perencanaan program dan anggaran di bagian perencanaan anggarannya. Kemudian hobi saya membaca buku. Oh, hobinya baca buku. Kalau tadi Rista hobinya apa? Masak, Ibu. Oh, masak ya? Iya. Oke. Selanjutnya. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Khatrunanda, panggilannya Nada. Asal universitasnya dari Universitas Airlangga. Satuan kerjanya di BPK. Saya ditempatkan di fungsi tuntutan ganti rugi. Untuk hobinya sama kayak Kiki, suka membaca dan suka jalan-jalan. Terima kasih. Oh, hobinya membaca dan jalan-jalan. Ini tiga-tiganya nih di BPK semua ya? Semua kelompok 2 ini di BPK, Ibu, satkernya. Oh, baik. Baru tahu ya kita. Jadi semuanya 10 orang ini di BPK semuanya. Cuma mungkin uraian tugasnya ya yang berbeda. Baik, silahkan selanjutnya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Nama saya Maria Levina, biasa dipanggil Vina. Saya S1 Akuntansi dari Universitas Negeri Jakarta. Satuan kerja di Biro Perencanaan Keuangan di fungsi belanja pegawai. Hobi saya menonton drama Korea. Waduh, jadi hobinya nih ada yang drakor, Pak Pontas, ada yang masak, ada yang baca tadi apa ya? Iya, ada yang jalan-jalan tuh, Bu. Ada yang jalan-jalan, oke. Jalan-jalannya gadian nggak tuh? Jalan-jalan doang nih. Ya. Jalan-jalan sambil baca. Iya, silahkan dilanjutkan. Baik, Ibu, perkenalkan nama saya Daniel Wahyuwadi, biasa dipanggil Daniel, asal Universitas 11 Maret Surakarta, satuan kerja di BPK juga, uraian tugas di verifikasi dan evaluasi anggaran, hobi nonton film.
Hobinya nonton film, baca, jalan-jalan, masak. Oke, Dani ya panggilannya? Daniel. Nah, ini Daniel, Bu. baru Daniel. Daniel. Iya, Daniel. Oh, Bu. Daniel. Baik, selanjutnya. Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Fitra Febrianti Pangestu, biasa dipanggil Fitra, asal universitasnya dari Universitas Trisakti, untuk satuan kerja sama di BPK, dan ditempatkan di fungsi pembiayaan sumber daya iptek. Untuk hobi saya hobi jalan-jalan dan mencoba makanan baru. Terima kasih. Ini Pak, hobinya nih jalan-jalan. Jalan-jalan dan makan ya. Ini baru sama dengan saya nih, makannya. Ya. Baik, selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Cahaya Grahanisio Kanserio Wijaya Putra, biasa dipanggil CG. Asal Universitas CG, Pak. Huruf C sama G. Oh, CG. Iya. CGK, Tengkareng itu. Asal universitas dari Universitas Airlangga, Satuan Kerja sama Biro Perencanaan dan Keuangan. Uraian tugas saya di penyusunan fungsi program. Hobi saya berenang. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi tadi nih saya sama Bu Niken sempat Cahaya apa panjang gitu ya namanya. Mohon maaf nih belum hafal. Tapi ternyata panggilannya enak juga nih, CG. Ya. Cuma hobinya berenang ya. Oke. Ya. Selanjutnya. Ya, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu dan juga rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Jaka Wildan Firmansyah, biasa dipanggil Jaka. Asal universitas dari Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya, satuan kerja dari BPK. Saya ditempatkan di fungsi verifikasi, evaluasi, dan pengendalian anggaran. Hobi saya menonton film. Oke, baik. Terima kasih. Jaka. Iya, Bu. Jaka nih dipanggilnya Mas Jaka atau Kang Jaka? Apa aja? Bang Jack, Bang Jack. Bang ya? Bang Jack. Jawa Barat, Jawa Tengah. Baik, Jaka ya. Hobinya Ya, tadi apa? menonton film saya, Bu. Menonton film. Baik. Silahkan selanjutnya. Baik Ibu, selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Hairunisa Noviani, biasa dipanggil Nisa. Saya universitas saya dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, satuan kerjanya dari BPK, kemudian uraian tugasnya di fungsi belanja pegawai. Kemudian untuk hobinya sama seperti Mbak Vina Bu, menonton drama. Nonton drama. Jadi Hairunisa ini dipanggilnya Nisa. Betul Ibu. Dari Universitas Islam Negeri, iya, Syarif Hidayatullah UIN ya, Jakarta. UIN Iya, yang di betul. Ciputat. Iya betul Ibu. Bintaro, iya. Hobinya tadi apa? Menonton drama. Ini banyak Drama apa sinetron ini? Kok semua nih drakor semua nih. Baik, next. Silakan selanjutnya. Sudah semua? Hari ini belum. Sudah semua ya? Dua lagi, Bu. Dua lagi, silakan. Dari BPK di fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan, hobinya lari-lari kecil. Kecil suaranya. Maaf. Jauh soal. Ulangi lagi. Silakan. Mbak Marini ya. Halo. Ada gangguan Halo. sepertinya. Ada dua lagi. Silakan. Mbak Marini. Satu lagi Bu, tinggal Mbak Marini nih Bu, kayaknya Bu. Oh, sedang kemana nih Mbak Marini? Nah ini dia. Sinyalnya kurang, volumenya digedein aja Mbak. Teriak-teriak aja nggak apa-apa Mbak. Sudah 100%, mohon maaf. Satu lagi. Bukan dua lagi, Bu. Oh iya. Enggak, kelompok dua hanya 10 orang kan ya? 11 katanya. Bukan. Iya, 10 Pak, 10. Oh, Ya, iya. ada 10 orang, kurang Mbak Marini aja. Yang Mbak Marini tadi sedang kemana Mbak Marini? ini Volumenya kecil Ibu.
Kalau di Oh, hari ini, ya. Hobinya tadi jalan-jalan kecil, Bu, katanya, Bu. oke. Panggilannya Rini ya? Rini ya? Oke, Panggilannya oke. siapa? Ya. Rini, Mari, Rini ya? apa Marini? Asal jangan Marimas aja ya. Marimas emas-emas ntar. Oke, baik. Oke. Sudah semua ya? Iya, jadi coba saya... Ini kok nggak bisa berlanjut, Pak? Ini langsung next ke sini. Oh ini Pak, maaf. Nah di sini. Oke, ini saya hanya mengkonfirmasi. Jadi kalau di catatan ini di Kolabjar ini tadi ada 11. Coba ya kita ini tadi Ristan ya. Oke, nomor 1. Kemudian Kiki, yang nomor 2 tuh Kiki. Kemudian yang ketiganya panggilannya tadi Nisrina, Nada. Panggilannya Nada ya. Oke. Yang keempat Maria. Betul? Betul, Ibu, dipanggilnya Vina. Dipanggilnya siapa? Vina. Oke, dipanggilnya Vina. Nomor 4. Nomor 5 nih Daniel. Oke. Betul ya? Nomor 6. Nah, ini nih mungkin Fitra Febrianti Pangestu nggak ada ya? Ada? Sudah, Bu, tadi. Oh, iya, panggilannya? Fitra. Oh, mohon maaf nih ya. Fitra ya, nomor 6. Nomor 7, Cahaya Grahan Kanserio Wijaya. Nah, ini yang panggilannya CG. CG apa? Panggilan. Apa tuh? CG ya panggilannya. Nomor 8, Jaka. 9, Hairunisa. Nisa. Nah, yang ini kok ada? Daniel ada 2, Bu. Oke, baik. Oh, ya, Daniel ada 2. Ya. Daniel ada 2 ya, baik. Yang ke-10 Marini. Jadi pas 10 ya. Pas 10. Oke, jadi kita sudah kenal. Baik, next kita selanjutnya. Nih, teman-teman semua kan sudah sejauh ini memasuki agenda 3 dengan pembelajaran e-learning. Kita nanti tidak usah terlalu mengingat-ingat dulu berapa modul begitu. Saya ingin tahu supaya kita nanti suasananya. Tadi Mas Aji bilang nggak usah terlalu serius ya, santai aja begitu. Tapi serius tapi santai. Gitu. Boleh nggak nih teman-teman usul? Kira-kira nanti strategi atau format pembelajaran kita tuh seperti apa? Ya. Kalau boleh kita tahu dari agenda 1 dan agenda 2 kan pengampunya beda ya. Di kelompok 2 kan ya. Kira-kira suasana yang akan kita bangun ini supaya nanti ke depannya biar lebih memotivasi teman-teman juga, karena teman-teman biar lebih partisipatif lah dalam agenda 3 ini. Jadi nanti mungkin dari Mbak Niken yang mau memberikan. Silakan Mbak Niken ya. Memberikan mini questionnaire kepada teman-teman. Silakan, bisa dilihat di layar. Teman-teman sudah terlihat. Nah, ini saya mencoba memberi instruksi. Silakan menggunakan sticky note di sebelah kiri seperti ini. Tulis pendapat teman-teman, nama, usulnya apa? Mohon nanti setiap orang untuk warnanya bisa berwarna-warni di sini. Ya, begitu. Untuk linknya sudah saya ya. Untuk linknya sudah. Silahkan dibuka di link chatnya, terus menggunakan sticky notes. Jangan lupa menuliskan namanya, kira-kira usul apa nih yang supaya pembelajaran ini kondusif. Apakah kita lebih banyak diskusi atau istilahnya teman-teman ini tipenya istilahnya yang suka dijejelin materi gitu, atau lebih tertarik dengan analisis studi kasus, ya istilahnya
Ya, dari teman-teman lah biar pemahamannya kan teman-teman udah baca ya agenda 3 nih, kira-kira untuk lebih memperdalam apa yang sudah teman-teman baca itu kira-kira apa metode yang menurut teman-teman paling sesuai gitu. 3, 4, 5, 6 ya sudah 10. Silahkan ditulis. Silakan dimulai. Di Jamboardnya kita kasih waktu berapa menit, Mbak Niken? 5 menit kali ya? Ya. Jadi apa yang ada kita kasih waktu yang 5 menit ya. terlintas. Yang terlintas dari teman-teman kira-kira biar pembelajaran kita ini lebih fun, lebih nyaman, lebih tersampaikan juga, istilahnya teman-teman juga apa namanya nggak tegang, nggak ngantuk gitu loh. Bisa Silakan. mulai aja. Nih. Ya, silakan. Oke. Ini ketutupan saya. Ini warnanya boleh warna-warni biar hidup juga penuh warna-warni. Ya. Nggak nyambung ya. Apa-apa. Ini ada grup warna pink. Oh, berubah warna jadi biru. Berubah. Ini udah kayak mainan bolak-balik. Ini siapa kesini? Siapa tuh yang bolak-balik? Nggak apa-apa sih, Bu. Oh, nggak apa-apa. Kita bisa lihat. 1, 2, 3. Nggak cues. Oke, sudah mulai. Sudah ada berapa nih? Oke, sudah ada 10. 10, ya udah. Oke, ini Bu mungkin bisa Boleh saya lihat di ya. sini sudah terpampang beberapa pendapat dari teman-teman sekalian. Oke. Oke, Mbak Niken Ya, sudah ya silakan, Bu. semuanya Ya. teman-teman sudah memberi pendapat, sudah mengusulkan? Ya. Oke nih dengan warna-warni dari pink, biru, hijau, kuning. Vina nih maunya Mbak Vina ini diselingi games mengenai materi. Kemudian dari Mas Daniel usul diskusi dan sharing dari pengampu mengenai pengalaman selama ini menjadi PNS agar dapat memotivasi peserta dan juga bisa diselingi games. Oke, dari Mbak Nada dengan contoh-contoh dan kuis. Baik, selanjutnya ada Kiki nih. Ada Kiki, silahkan Mbak Niken dibacakan Kiki maunya bagaimana? Mbak Kiki mintanya presentasi dengan analisis, studi kasus, dan diskusi, Bu. Ini mungkin ke depannya nanti, Bu ya. Oke, iya. Nih Nada ada 2 nih. Oke, oh masih sama ya, Mbak Nada. Silakan Mbak Niken selanjutnya. Untuk Mbak Nada dengan contoh-contoh kasus dan ditambahkan dengan kuis, Bu. Nah, untuk Mbak Fitra, ini ada tertarik lebih ke pemaparan serta contoh dan mini games. Ya, baik. Untuk Khairun, pemaparan, pendalaman, penguatan materi, tanya jawab dan kuis. Ini kayak pada suka kuis nih kayaknya, Bu. Iya. Oke, nih selanjutnya ada Jaka ya. Dari Mas Jaka nih maunya memperbanyak studi kasus, contoh penerapan dan pengalaman serta diselingi games dan kuis juga. Kemudian dari Mas CG, materi dianalogikan dengan contoh kasus. Kemudian dari Mbak Rista, menggunakan kuis atau games. Dan dari Mbak Marini, kombinasi antara pembahasan materi, studi kasus, diskusi, dan quiz games. Baik, nih Pak Pontas kelihatannya sudah kita bisa menangkap ya apa nanti format belajar kita. Baiklah, kita akan insya Allah ya mengikuti tadi ada studi kasus, ada games, diselingi games dan kuis.
kemudian ada mungkin pengalaman ya, pengalaman kami yang sudah khususnya saya dengan Pak Pontas itu 30 tahun lebih kami sudah menjadi PNS, jadi yang jelas sudah tidak muda lagi, tapi kalau semangat selalu muda. Iya. Baik, ya kita izinkan saya kembali. Iya. Oh iya, baik, kita mulai pembelajaran dengan penugasan. Sebelumnya teman-teman sudah sudah mendapat penugasan. Nah, ini tugasnya bisa dikatakan tugas yang sangat berat, ya. Jadi kita mulai dengan tugas yang pertama ini. Nah, kenal ya semua? Kenal. Jadi kita tersenyum, mulailah dengan tersenyum, dan saya meminta teman-teman nih, khususnya yang cowok ya, tersenyumlah seperti senyumnya Mas Tukul. Nih, silahkan, spontan gak saya tunjuk? Silahkan, tadi yang cowok tuh ada Daniel, ada Jaka, ada CG, ya silahkan. Atau teman-teman semua bersepakat siapa yang perwakilan? Coba Mbak Nisa. Itu saja diminta temannya yang tersenyumlah seperti Mas Tukul. Maksudnya dipilih Bu gitu? Iya, dipilih sebagai ketua kelas. Sebetulnya saya minta spontan aja. Boleh yang cowok? Ada yang cowok siapa aja tadi? Coba Mbak Nisa pilih aja deh. Ya udah, minta tolong Mas Daniel. Mas Daniel katanya. Mas Daniel. Gimana ya? Ini itu tadi senyumnya udah kayak Tukul, Mas. Senyum kayak Mas Tukul. Udah mirip belum, Bu? Kalau mirip sih enggak sih, Mas. Gantengan Mas Daniel. Ya. Ini teman-temannya yang menilai sepertinya. Ya, ini ya. Nah, menurut teman yang lainnya siapa? Sudah mirip belum nih? Seperti Mas Tukul. Ini Mas Tukul begini. Sudah mirip belum? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, sudah. Tapi kok kalau kata saya belum nih. Kayaknya kata saya sih minta satu lagi deh, Mas Jaka. Mas Jaka saya minta boleh nggak tersenyum seperti Mas Tukul? Gimana tuh, Bu? Posisinya gini ya? Ya. Nah, gininya gimana? Ini terus? Nah, Gitu. gimana? Oke, ya. Silahkan, gimana menurut Mbak Rista? Udah mirip belum? Hampir, Bu. Oh, hampir. Menurut saya juga sama. Sepertinya udah mirip ya. Lebih mirip Mas Tukul. Ya. Baik, sebetulnya saya tadi ingin meminta di antara teman-teman ada yang nyanyi, tapi karena ternyata nggak ada yang hobi nyanyi, tadi hobinya tuh drakor tapi nantilah, baik nanti kita mungkin nanti di tengah-tengah saya akan meminta ada yang teman-teman yang bisa menyanyi. Baik, kita masuk ke selanjutnya. Tadi yang sebelum ini ya, saya ingin mereview dulu kita sebelum masuk ke agenda 3. Ini juga sudah teman-teman tadi belajar pengalaman mandiri MOOC, kemudian agenda 1, agenda 2. Nah, saya meminta teman-teman untuk ini saja sekedar review. Nih ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan internalisasi nilai aneka? Ya, silahkan
Demikian ya. Ada 3 pertanyaan sebetulnya. Mau satu-satu? Ya. 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 Sudah akan diisi teman-teman. Untuk link sudah saya share di everyone, silakan diisi. Bisa dibuka kan? Bisa kan? Ada kendala? Kita pengen tahu dulu terkait dengan review agenda 2 nih sama pengalaman pembelajaran agenda 3. Ini sudah ada 8 MOC. partisipan. Mohon maaf, saya tidak bisa bergabung karena katanya partisipannya sudah 5. Iya. Oh, sudah Di full saya Iya, Oh, saya oke. juga nggak bisa. Bentar. Oke. Baik, oke, nggak masalah ya, keterbatasan. Ya. Silakan diisi aja, teman-teman. Yang bisa masuk silahkan. Semoga masuk. Ini terbatas ya. Ya, terlihat? Sudah ada, oke. Tidak hanya lebih memahami kalau tidak hanya asal bekerja. Oke, siapa nih yang udah masuk? Sudah nih, Bu. Sudah diisi lagi? Sudah tinggal 1 lagi ya partisipan. 10 pertanyaan, 8 partisipan. Ini sudah semua? Sudah semua, Mbak? Iya. Ternyata Bu, pengalaman belajar mandiri MMOC itu menurut teman-teman itu mereka lebih ada yang bertambah wawasan, yang menarik ini ya, ada yang belajar berintegritas, mereka bisa menerapkan aneka, tidak hanya asal bekerja, belajar dasar-dasar, lebih memahami kalau PNS kalau PNS gimana ya nih? Lebih memahami kalau PNS tanggung jawab ASN banyak ternyata. Berlatih kemandirian, proses penanaman nilai, disiplin belajar mandiri. Ini menarik juga ya. Berarti dengan belajar mandiri MMC, jadi tahu Bu, bahwasanya tanggung jawab ASN itu banyak. Iya, iya. Jadi baik teman-teman sebagai ASN ya. ASN itu kan ada PNS, ada juga pegawai P3K ya, pegawai dengan kontrak itu. Nah, artinya dengan memahami nilai-nilai internalisasi aneka, akuntabilitas, nasionalisme. Jadi menurut teman-teman ternyata tugas PNS ini cukup banyak. Tanggung jawabnya cukup banyak. Nah, selanjutnya yang kedua tadi ada lagi sebetulnya isu yang sedang ngetren tuh sekarang apa? Isu pasti teman-teman mengikuti kan berita-berita isu yang sedang ngetren itu sekarang apa ya? Silahkan Menikan di ini lagi. Ya. Selanjutnya. Isu yang sedang ngetren. Baik, Bu. Isu yang sedang ngetren ini, Bu. Iya.
Mudik kali ya. Ya, Larangan mudik. untuk share Teman-teman ada screen yang share screen yang ketiga. Yang ketiga ya. Saya coba akan masuk ke sini. COVID. Korupsi, bansos, wah betul ya. COVID-19 ya. Apalagi? Ya, silakan teman-teman yang tadi yang belum sempat masuk, silakan memberi tanggapan. Ini ada 7 partisipan. Silakan yang tadi belum masuk ya, teman-teman. Terorisme. Oh, ya, 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 ya. Baik. Udah ya? Oke, sudah cukup ya, Bu Oke, ya. oke. Pak Jokowi menghadiri apa tadi itu? Oh, boleh, sebentar saya lihat tampilkan kembali. menghadiri nikahan Atta Halilintar, Bu. Oh iya. Ya. Baik ya. Jadi tadi saat ini ada COVID, kemudian ada terorisme, dan tadi ada apa? Yang paling menurut saya yang paling ini adalah isu korupsi. Korupsi ini apa ya? Kalau kemarin teman-teman di kelompok 1 itu mengatakan korupsi itu sudah bisa diibaratkan seperti kanker stadium 4 di Indonesia. Sepakat nggak? Tapi oke ya, ini kita hanya mereview betapa sekarang banyak problematika dari mulai COVID-19 yang ternyata berkepanjangan. Kita sebagai ASN tentu saja bisa berperan, dan saya yakin sekali pemerintah dalam hal ini juga sudah melakukan berbagai upaya untuk menangani COVID, tetapi yang paling utama adalah penanganan korupsi itu merupakan tanggung jawab tidak hanya ASN, tetapi merupakan tanggung jawab kita semua. Nah, satu lagi ya, sebelum ini satu kata buat teman-teman tentang nasionalisme. Nah, nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari itu bisa direpresentasikan dengan apa gitu. Kalau kita mengaku kita masih punya nasionalisme, itu bisa direpresentasikan dengan sikap seperti apa? Oke, Mbak Niken, saya minta atau tidak usah langsung aja silahkan. Satu kata aja, nasionalisme dengan sikap apa? Silahkan ya, lebih. Ayo, tidak usah takut menjawab. Tidak usah takut menjawab, silahkan. Kita sama-sama mereview, sama-sama belajar. Mbak Kiki, apa nasionalisme? Cinta Indonesia, Bu. Cinta Indonesia. Nah, itu kalau kita cinta Indonesia, sepakat ya. Kita cinta Indonesia itu dengan kita berperilaku, bersikap seperti apa? Cinta Indonesia, saya cinta merah putih misalnya ya. Yang lainnya saya kalau mengenakan batik, iya. Yang lainnya silahkan satu kata untuk nasionalisme. Izin menjawab, Bu. Ya, Kalau silakan. untuk yang kita lakukan sehari-hari mungkin bisa dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bisa juga ya, nasionalisme. Jadi dimanapun kita berada, nanti teman-teman, saya yakin sekali calon ASN ini, PNS ini punya perjalanan karir yang sangat panjang. Jadi dimanapun kita berada, kita bawa nama Indonesia, kita bangga bahwa
bendera Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan kalau Indonesia saking heterogennya nanti mungkin nama bahasa daerah juga. Baik, saya lanjutkan. Saya lanjut. Ya. Ya, baik. Jadi baiklah kita review kembali posisi ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Fungsi ASN ini 3 ya, sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, dalam agenda 3 ini kita akan mendalami kedudukan peran ASN dalam NKRI. Ada 3 ya di dalam agenda 3 ini. Yang pertama adalah manajemen ASN. Yang kedua, kebijakan publik. Yang ketiga, whole of government. Jadi ketiga materi ini sudah teman-teman semua dalami dalam MOOC. Ada berapa modul? Sudah dibaca semua belum modulnya? Sudah ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi di dalam manajemen ASN, kita harus memahami kedudukan, peran, dan hak, serta kewajiban dan kode etik ASN. Kemudian bagaimana konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan mekanisme pengelolaan ASN. Yang selanjutnya, yang kedua, materi tentang pelayanan publik. Di dalam pelayanan publik ini, bagaimana konsep dan prinsip pelayanan publik, kemudian pola pikir PNS, sebagai pelayan publik dalam hal ini. Jadi kita ini sebagai PNS, sebagai ASN adalah sebetulnya sebagai pelayan publik. Dan bagaimana praktek etiket pelayanan publik. Kemudian selanjutnya, whole of government. Di sini kita ada tentang konsep whole of government, kemudian bagaimana penerapannya, kemudian bagaimana best practice dari penerapan whole of government ini, dan bagaimana implementasinya. Ini yang harus kita pahami di dalam agenda 3. Nah, agenda 3 ini kedudukan dan peran ASN dalam NKRI dirancang dengan memberikan penekanan kemampuan berpikir kritis terhadap konsep dan praktek penyelenggaraan pemerintah. Jadi kata kuncinya dalam agenda 3 ini adalah penekanan bagaimana sebagai profesi ASN ini berpikir kritis terhadap konsep dan praktek penyelenggaraan pemerintah. Baik, selanjutnya. Nah, hasil belajar yang ingin dicapai dari agenda 3 ini, yang pertama adalah mampu mengaktualisasikan konsep penerapan whole of government, best practice penerapan whole of government dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi. Kemudian mampu memahami kedudukan, peran, dan hak dan kewajiban serta kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengabdian ASN dan pengelolaan ASN. Kemudian mampu mengaktualisasikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai jabatannya kepada masyarakat atau stakeholder yang dilayani. Jadi ini ya, intinya agenda 3 ini kan
Tadi yang pertama adalah apa? Manajemen ASN, ya. Manajemen ASN. Kemudian yang keduanya apa? Pelayanan publik. Yang ketiganya adalah whole of government. Jadi ketiga ini penekanannya adalah terintegrasi. Bagaimana kita mengintegrasikan kita sebagai ASN, kemudian sebagai pelayan publik dalam konsep whole of government. Baik, jadi kalau untuk memahami materi secara teoritis, teman-teman semuanya sudah melalui MOOC, membaca modul-modulnya. Saya yakin ya semua teman-teman sudah membaca modulnya. Nah, baik, selanjutnya untuk lebih mendalami agenda 3, mari kita simak kami pendekatan sependapat di tim kami itu melalui contoh kasus. Contoh kasus di sini adanya proses dwelling time yang memakan waktu lama. Ya, dwelling time itu apa? Muat angkut barang di ini ya, di pelabuhan. Kemudian kenapa proses dwelling time ini hanya sebagai contoh kasus ya, banyak contoh-contoh lainnya. Ternyata lamanya proses dwelling time ini disinyalir karena kurang koordinasi dan proses kerja yang lambat antara kementerian, antara 18 kementerian lembaga dalam tahap pre-custom clearance. Nanti kita lihat selanjutnya. Kemudian adanya rantai birokrasi yang sangat berbelit. Jadi kita birokrasi ini sudah sekian puluh tahun Indonesia merdeka ini, ada satu anekdot ya, kalau bisa lama kenapa harus cepat gitu. Kurang lebihnya. Itu karena rantai birokrasinya yang berbelit. Disinyalir ya kasus ini. Kemudian banyaknya importir yang mengurus perizinan setelah barang berada di pelabuhan. Selanjutnya adanya perbedaan jam kerja antar pelabuhan. Ada di pelabuhan itu mungkin ada 24/7, jadi 24 jam 7 hari dalam seminggu, sedangkan kita 24 jam enggak. Ada ya, kita kan dalam satu hari tidak 24 jam. Baik. Kemudian ada fasilitas pelabuhan yang kurang memadai. Tapi untuk lebih jelasnya kita lihat video berikut. Pemirsa, polemik seputar lamanya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok terus berlanjut karena para pemangku kepentingan di pelabuhan itu tidak mau disalahkan oleh Presiden. Momok yang menghambat proses bongkar muat atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok satu persatu terbongkar. Momok itu tersingkap setelah kementerian dan lembaga yang terlibat dalam urusan lalu lintas barang di pelabuhan saling melempar kesalahan. Kali ini, giliran Ditjen Bea Cukai yang angkat bicara. Menurut PLT Dirjen Bea Cukai, Supraptono, porsi bea cukai terkait dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok yang masih mencapai 5,5 hari sebenarnya sangat kecil, yakni hanya 11% atau 0,6 hari pada tahap customs clearance. Sedangkan porsi terbesar yakni 65% atau sekitar 3,6 hari pada tahap pre-customs clearance di bawah Kementerian Perdagangan, dan pada tahap post-customs clearance di bawah Pelindo II dengan porsi 24% atau selama 1,3 hari. Menurut Supraptono, salah satu penyebab lamanya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok adalah fasilitas penitipan barang yang disediakan Pelindo II dengan tarif sangat murah. Ada beberapa atau banyak importir yang tidak mempunyai gudang, sehingga walaupun ditetapkan berapa aja, kalau dia nggak punya gudang ya tentunya akan tetap dia barangnya di situ dan dibayar. Dan banyak juga dari beberapa
importer produsen yang tidak menerapkan buffer stock. Jadi dia tidak akan menimbun barangnya di luar sesuai kebutuhannya. Selain menyasar Pelindo, Dirjen Bea Cukai juga menyentil importir dan Kementerian Perdagangan yang menangani perizinan impor. Menurut Supraptono, banyak importir yang baru mengurus izin setelah barangnya sampai di pelabuhan. Iya, tentunya dwelling time itu. Mereka ada yang biasanya barangnya nyampe di pelabuhan baru ngurus perizinan. Kita mendorong supaya untuk segera diterapkannya. Dan kemarin Pak Menteri Perdagangan akan menertibkan yang importir dan importir dengan perilaku yang begitu itu. Jadi berapa besar itu Pak dampaknya dari perilaku Pengecekan INSP. Ya tentunya berapa tuh, hitung-hitungannya 65% itu teman-teman udah ngitung itu, ada hitung-hitungannya. Berdasarkan data Ditjen Bea dan Cukai, total kontainer yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok hingga 17 Juni 2015 mencapai 1,15 juta kontainer. Sebanyak 79% atau 911,8 ribu merupakan jalur mita atau jalur hijau dan memerlukan waktu penanganan 10 menit. Sedangkan 15% atau 173,1 ribu merupakan jalur kuning yang memerlukan waktu 2,79 hari dan 6% sisanya merupakan jalur merah yang membutuhkan waktu hingga 5,29 hari. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Baik, bagaimana komentar teman-teman semua melihat video tadi? Ya, ada kasus dalam proses dwelling time. Silahkan, saya ingin tahu komentar pendapat Bapak Ibu semua. Saya tidak tunjuk ya. Silahkan, ayo Bapak Ibu berpendapat bagaimana ya. Tunjuk. Silakan. Nggak usah malu-malu, nggak usah tegang. Gimana pendapatnya dari teman-teman tadi kasus yang dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok? Izin Bapak Ibu berpendapat. Silakan. Silakan Ayo. Mas Daniel. Ya, silakan. Iya. Untuk yang kasus dwelling time di Tanjung Priok ini kan sebenarnya sudah jadi permasalahan negara udah lama ya Bu ya, masalah di Tanjung Priok, karena memang banyak perputaran uang di situ juga, kemudian banyak melibatkan stakeholder swasta, BUMN, Pelindo 2, Kementerian Perdagangan. Iya, Pelindo 2, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan, di Bea Cukai dan Perhubungan juga ya Bu ya. Jadi emang masalahnya emang udah kusut, jadi juga cuma pemerintah baru-baru ini kan juga bikin pelabuhan di Subang ya Bu yang untuk Patimban itu untuk setidaknya lebih mengurangi beban bongkar muat di Tanjung Priok tadi. Jadi menurut saya juga pemerintah sudah berusaha sebaik mungkin tadi Bu, salah satu solusinya bikin pelabuhan baru yang dekat dengan Jakarta di Subang tadi sih Bu. Seperti itu. Iya. Bagaimana teman lain dengan pendapat siapa ini? Daniel ya? Iya Bu. Iya. Pendapat Mas Dani ya, katanya kalau melihat kasus tadi ya, kasus dwelling time yang itu apa kira-kira tuh di situ yang terlihat apa? Yang terlihat apa? Pernyataannya dari Dirjen Bea Cukai ya. Apa? Silahkan Mbak Kiki nih atau siapa? Silahkan Kiki. Saya nih paling gampang nyebut Mbak Kiki. Kenapa? Silahkan. Gimana tuh sependapat atau ada kritikan lain, komentar lain? Silahkan. Ayo. Kalau dari penonton berita tadi itu kesannya kepala Bea Cukai tadi kayak menyalahkan
lembaga yang lain gitu Bu. Dia seperti menolak untuk ini bukan salah kita, ini salah yang lain. Kita hanya memiliki porsi 11% dari permasalahan ini. Jadi kesannya bagi mungkin masyarakat awam yang menonton, ini kok pemerintah pada saling menyalahkan sih, bukannya bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini, mereka justru melempar tanggung jawab kepada lembagaan yang lain. Gitu Bu. Iya, aduh, excellent nih Kiki ya. Jadi betul sekali tadi terlihat sekali ya. Jadi saling melempar kesalahan. Ya, porsi kami kan cuma 11%. Tuh Kementerian Perdagangan yang porsinya lebih banyak ada di itu. Tepat sekali. Saya ingin pendapat lain. Ayo kita berdiskusi. Jadi bagaimana nih dikaitkan dengan dengan profesionalisme ASN, dengan dikaitkan dengan bisa aja Pelayanan dengan publik. Oh ya, dengan Wall pelayanan of government. Oke, ayo silakan ya. Izin menjawab Ya. juga Bu. Sepakat sama Mas Daniel sama Kiki juga ya. Jadi kan ini permasalahannya udah rumit, tapi waktu didatengin media malah KL itu saling menyalahkan. Padahal kan itu sebenarnya prosesnya beruntun ya Bu, dari pre-custom yang di Kemendagri, terus di di tim Bea Cukai sampai nanti di Pelindo 2 itu kan sebenarnya prosesnya berurutan. Kalau memang menerapkan yang whole of government kan harusnya bisa diintegrasikan biar mereka itu rembukan gimana caranya ini bisa dipercepat, bukannya walaupun di satu tempat yang sama mereka bekerja sesuai lembaganya aja dan nggak berkoordinasi sehingga butuh waktu yang lama untuk menyelesaikan suatu proses pembongkaran muat. Padahal ya kalau orang mungkin lihatnya cuman bongkar muat, kenapa sih harus lama itu? Dan biar Bu? Biar mungkin bisa lebih cepat juga kalau misalnya mereka mau rembukan bersama gitu Bu, yang di satu tempat untuk prosesnya biar bisa sekali jalan. Itu sih Bu. Aduh, bagus sekali ya. Ya. Kenapa sih rembukan tuh? Kan culture-nya bangsa Indonesia itu ya rembukan, koordinasi, kata lainnya apa tuh gotong royong, apapun lah begitu ya antar kementerian dan lembaga. Tapi kadang-kadang nih ya, kadang-kadang nanti nih yang saya nih sama teman-teman udah 30 tahun menjadi PNS ini, yang namanya kata rembukan atau koordinasi itu kadang-kadang mudah sekali diucapkan. Tetapi ternyata di dalam implementasinya itu tidak semudah itu. Oke. Saya ingin satu lagi nih, ada yang berpendapat. Aku minta cowok nih. Ya, silakan. Siapa? CG ya? Mas CG, silakan. Kalau saya mungkin agak lebih luas Bu ya dari lihat permasalahannya. Mungkin tadi sudah disampaikan sama Mas Daniel sama Mbak Kiki juga. Kalau permasalahan ini sudah lama, mungkin saya dulu juga pernah membantu penelitian tentang proses dwelling time Bu ya, teman uang lingkupnya lebih luas di Pelindo 1, 2, 3, 4. Jadi sebenarnya sudah ada solusi yang ditawarkan dari pemerintah waktu dulu itu, makanya kenapa Pak Jokowi membentuk dari tol laut itu, karena kalau dilihat itu apa sih yang menyebabkan proses dwelling time lama, karena nggak hanya melulu tentang birokrasi, tapi juga karena Indonesia negara kepulauan, itu yang pertama. Terus yang kedua karena kurangnya dari alat angkut Bu, dari misal dari forklift-nya sendiri, alat angkut dari kontainernya itu masih belum kurang. Bahkan dulu waktu Menteri KKP-nya masih Ibu Susi juga sudah menambah di pelabuhan di Surabaya itu di Tanjung Perak alat tersebut. Kemudian kebijakan yang baru kalau nggak salah 2019 itu kalau nggak 2020 makanya tadi kan di kontainer di Tanjung Priok kalau nggak salah di bagian JICT itu sudah 7 kali 24 jam. Semisal awalnya masih sama dengan jam kerja dari pemerintah 5 hari. Sebenarnya sih solusi yang ditawarkan dari pemerintah sudah baik sih Bu. Kalau dilihat juga proses dwelling time sekarang sudah mulai cepat. Mungkin kalau itu hanya masalah birokrasi saja sih Bu, yang tadi kalau kita lihat masalah saling menyalahkan atau apa sebenarnya ya nggak perlu sih, soalnya solusi yang ditawarkan sudah ada, tinggal bagaimana kita komitmen aja melaksanakan itu seperti apa, istiqomah aja, ya berusaha membeli yang lebih baik aja sih Bu.
kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Betul sekali, luar biasa nih Mas CG ini ya, komentarnya. Jadi betul sekali Pak Jokowi itu sudah meminta, pokoknya dengan tegas meminta dwelling time saya maunya 3 hari, begitu, yang tadinya lebih dari itu. Dan berbagai upaya kebijakan pemerintah sudah dilakukan, infrastrukturnya ya, pembangunan pelabuhan-pelabuhan tadi juga katanya di Subang, di mana-mana ya. Kita tahu visi pembangunan nasional saat ini kan infrastruktur sekali, bahkan ya Pak Jokowi itu. Dan saya juga sepakat dengan Mas CG, sudah ada perbaikan, bahkan visi pembangunan nasional tuh salah satunya apa? Visi pembangunan nasional, ada yang tahu nggak? Nawacita, pernah dengar Nawacita begitu ya, visi pembangunan nasional itu salah satunya apa dari Nawacita itu? Ada yang tahu nggak? Nih dikaitkan dengan kasus ini. Ada teman-teman yang tahu, silahkan. Peningkatan kualitas SDM yang berkualitas iptek ya, Bu. Betul, itu salah satunya. Tapi nih kalau ya betul, ini juga terkait. Ada yang tahu lagi, teman-teman? Dikaitkan dengan ini nih. Tadi sebetulnya Mas CG sudah keluar tuh kata-katanya. Salah satu itu tuh, ya, bukan visi. Visi misi pembangunan nasional itu salah satunya menjadikan Indonesia adalah aduh Mas CG pasti tahu. Yang lainnya boleh ada yang bantu, silahkan. Salah satu visi pembangunan Indonesianya Pak Jokowi ya saat ini menjadikan Indonesia, tadi SDM betul sekali itu faktor yang sangat penting. Ingin menjadikan Indonesia kan katanya maju begitu ya. Nah, itu salah satunya apa tuh untuk memajukan Indonesia ini, visi pembangunan Indonesia saat ini. Ada yang tahu? Mas CG, tadi udah ada clue-nya. Menjadikan Indonesia adalah poros maritim dunia. Bahkan ya, jadi ingin menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Nah itu ya. Jadi saya juga sepakat bahwa dengan melihat kasus pelayanan dwelling time, karena Pak Jokowi sudah mengultimatum, sudah ada perbaikan dalam berbagai proses. Misalnya kebetulan saya pernah di Kementerian Kominfo dulu yang namanya proses pendaftaran frekuensi sekian lama. Jadi kemudian Pak Menterinya, saya nggak mau tahu, pokoknya harus sekian hari selesai. Kenapa lama? Ya itu karena kadang-kadang ada satu tanda tangan saja yang di meja satu itu berapa hari. Begitu ya, kita jangan sampai ya. Saya yakin ASN LIPI, apalagi LIPI ingin menjadi referensi dunia dalam bidang ilmu, harus cepat. Ya, kalau bisa cepat, nggak boleh dihambat, nggak boleh di. Baik, kita lanjutkan. Coba kita lihat lagi. Share screen lagi ya. Saya kembali ke. Ya. Maaf ya. Sabar ya, sebentar ya. Mas Aji. Ya.
Oke, sudah terlihat ya? Iya. Baik, jadi kita coba ya. Prinsip pelayanan publik. Apakah nanti teman-teman ya dengan melihat kasus tadi bagaimana mengkritisi pelayanan publik lainnya ya. Prinsipnya pelayanan publik ini harus partisipatif, harus transparan, responsif, tidak diskriminatif. Kalau melihat siapa yang ini kemudian didahulukan, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, berkeadilan. Ya, jadi ini prinsip pelayanan publik. Nah, kemudian problematika permasalahan pelayanan publik kita coba lihat beberapa hasil identifikasi. Katanya biayanya mahal, ya. Kemudian prosedurnya sulit dipenuhi, harus melalui tahapan yang berbelit-belit. Kemudian pemberi layanan tidak ramah, ya, diskriminatif, tidak ada kepastian kualitas, waktu penyelesaian layanan, tidak transparan, tidak responsif, dan ditandai adanya praktek-praktek KKN. Bapak, Ibu, adik-adik mengalami ya, mungkin dalam contoh aja. Contoh kasus pengalaman saya, memperpanjang STNK. Ya, memperpanjang. Mungkin saya ini pengalaman berapa tahun yang lalu ya, nanti teman-teman bisa sharing. Karena saya ingin melalui prosedur yang benar, kan sudah tidak sudah menjadi pengetahuan ya. Kalau kita mau gampang, kadang-kadang pakai jasa aja lah, gitu ya. Nah, jadi ternyata di situ saya bisa melihat, walaupun saya akui sekarang jauh lebih baik, prosesnya jauh lebih cepat, sudah ada perbaikan, ada standar kepastian waktu, jadi misalnya waktu akan sekian lama, tetapi masih terlihat adanya praktek-praktek karena mungkin ada yang orang mau gampang, kemudian menggunakan jasa, dan itu masih kasat mata terlihat. Ya, itu di dalam pengurusan STNK. Pengalaman saya. Boleh ada yang cerita pengalaman? Satu aja, teman lain. Sebetulnya boleh misalnya, oh pelayanan publik sekarang sudah sangat baik, saya ngurus KTP tuh bisa cepat atau gimana. Silahkan. Ada satu aja pengalaman. Ditunjuk, kata Bu Niken. Ayo. Siapa? Kita biar lebih kaya pengalaman teman-teman dalam, oh saya tuh udah puas nih sekarang kalau bikin paspor udah online, begitu mudah, daftar urutnya cepat atau gimana? Silakan. Siapa nih? Mbak Marini. Gimana, punya pengalaman enggak? Iya, baik Ibu. Iya, silakan. Baik, saya ada pengalaman ketika pengurusan akte kelahiran anak ya, itu prosesnya sudah cukup baik Ibu. Prosedurnya juga tidak sulit, hanya melalui satu pintu, kemudian tidak ada biaya sama sekali. Iya, betul. Jadi sudah lebih baik ya, sepakat bahwa kita sebetulnya sudah ada langkah maju. Nih sharing pengalaman saya. Mungkin sudah berapa puluh tahun yang lalu ketika saya punya kesempatan belajar di negara lain, begitu betapa pengurusan permanen sementara tuh kartu penduduk sementara itu dalam waktu 2 menit selesai. Bikin kartu Bang, 1 menit selesai. Bikin. Wah, itu berapa puluh tahun yang lalu saya berpikir, waduh, kapan Indonesia akan seperti ini. Nah, tapi kita harus selalu positive thinking, berpikir positif bahwa Indonesia pasti bisa. Dan ternyata sekarang sudah, tadi ya dari Mbak Marini pengalaman jauh lebih maju,
bikin akte kelahiran ya tadi. Tanpa biaya. Jadi sudah sangat baik. Nah, kemudian ini kita sama-sama review. Jadi prinsip pelayanan prima. Ini pelayanan prima ini nanti kita akan masuk lagi ke kasus-kasus membangun visi dan misi pelayanan. Kemudian menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai untuk pelayanan yang baik, dan memberikan apresiasi kepada pegawai. Ini penting juga. Baik, next. Nah, jadi saya ingin memperlihatkan data. Data dari indeks pelayanan publik, di mana ada 6 aspek ya yang digunakan untuk mengukur indeks pelayanan publik di Indonesia ya, di Indonesia. Nah, ini dari mulai kebijakan pelayanannya, di sini ada standar pelayanan, maklumat pelayanan, survei kepuasan masyarakat, kemudian profesionalisme SDM, sarana prasarananya, sistem informasi. Saya kira sekarang sudah sistem informasi pelayanan publik itu sudah masif ya. Kemudian konsultasi dan pengaduan. Tapi bagaimana nih dengan konsultasi dan pengaduan? Kemudian inovasi dari pelayanan. Nah, ternyata data dari Menpan ya, ini ada hasil indeks pelayanan publik dari tahun 2017, 2018, 2019. Ini skala 5 ya. Kalau skala 5 ini berarti sudah baik ya. Jadi di Pemda, kemudian di kementerian lembaga, dan kemudian indeks pelayanan publik nasionalnya juga meningkat terus. 3,28 di tahun 2017, 2018 meningkat menjadi 3,38, dan di 2019 3,63. Sepakat enggak bahwa kita memang dalam pelayanan publik sudah ada, artinya ini juga bisa menjadi indikator keberhasilan ya, keberhasilan dari pemerintah. Nah, tapi kemudian kalau ini saya ingin sharing lagi, bagaimana dengan indeks efektivitas pemerintahan Indonesia? Kalau tadi kita hanya melihat satu aspek pelayanan publik, nah ternyata kalau kita lihat indeks efektivitas pemerintahan Indonesia, ini dari tahun 2010 sampai tahun 2018, ini kalau dilihat dari trennya ya, ini posisinya juga ada di posisi minus ya. Minus itu masih lemah ya. Di posisi minus, trennya itu ada penurunan di awal 2010, 2012, kemudian ada peningkatan, kemudian ada peningkatan terus ya. Ada peningkatan. Jadi kata kuncinya sepakat ya, ada peningkatan. Tetapi kalau dilihat posisinya gimana? Terlepas dari kita sudah ada peningkatan, tapi kalau melihat data ini sumbernya Bank Dunia, gimana menurut teman-teman pendapat? Boleh kritikan, boleh komentar, silahkan. Terhadap data dari indeks efektivitas pemerintah ini. Trennya nih dari tahun 2010 sampai 2018, ini sudah 0,18 ya. Nah, kira-kira peningkatannya itu ada yang tahu nggak disebabkan kenapa nih? Sekarang ini kok trennya meningkat terus.
faktornya nih, efektivitas pemerintah. Indeks efektivitas itu pasti ya di situ sumber daya manusia. Salah satunya yang penting adalah sumber daya manusia. Silahkan, Mbak siapa nih? Mbak Rista. Gimana? Dengan tren, dengan melihat, membaca data seperti ini, bagaimana? Silahkan, ayo. Ada yang mau berpendapat? Izin berpendapat. Oh, silahkan, silahkan. Ya, dengan senang hati. Ya. Kalau dilihat dari skalanya dari minus 2,5 sampai nilai 2,5, sebenarnya nilai 0,18 itu masih tergolong kecil ya Bu, menurut saya. Masih jauh dari nilai maksimal 2,5. Tapi kalau dilihat dari sini, kita dari tahun 2015 ke 2018 yang terus-menerus menaik, saya optimis mungkin nanti kita bisa mencapai nilai 2,5 ini. Terus alasannya mungkin selain dari tadi SDM yang semakin kompeten, itu efektivitas pemerintahan Indonesia bisa meningkat karena adanya reformasi birokrasi yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah sejak 2015 kalau tidak salah. Pendapat saya seperti itu. Ya, tepat sekali ya, adanya reformasi birokrasi ini memperlihatkan bahwa itu disampaikan langsung oleh dari Menpan dengan adanya kualitas SDM kita yang meningkat, kemudian mungkin infrastruktur dan lain-lainnya, dukungan. Tapi salah satunya ternyata nanti ya teman-teman bisa lihat, ternyata ini indeks efektivitas pemerintah itu juga disebabkan oleh konsistensi kebijakan pemerintah, komitmen dan konsistensi, dan netralitas ASN. Jadi kita sebagai ASN juga harus netral. Itu aja. Baik, kita lanjutkan dulu. Ini mungkin Pak Pontas, saya diingatkan kalau waktu ya. Iya, masalah waktu ya, silakan. Iya. Iya. Nah, jadi kalau Jadi ini oke, baik. Iya. Ini sekali lagi ya, kita koordinasi kata kunci yang menjadi trigger dari whole of government, munculnya whole of government, ini Pak Pontas sebetulnya ahlinya whole of government itu karena kita itu tadi kementerian lembaga itu masih kurang, bukan belum ya, masih kurang koordinasi. Baik, selanjutnya, nah jadi ya koordinasi apa? Kita bergandengan tangan, bagaimana mengatur, menata beragam elemen ke dalam suatu pengoperasian yang terpadu. Jadi kata kunci dari agenda 3 itu adalah integrasi, ya. Integrasi tadi dari 3 faktor itu. Oke, baik ya. Sebelum sampai ke penugasan, ini jam berapa? Iya. 10 menit lagi. Baik, karena ini kita kan nanti teman-teman sesudah ini akan asinkronus ya, begitu saya mencoba menjelaskan untuk penugasan disinkronus 1 ini ada 3 penugasan. Jadi yang pertama, teman-teman ada penugasan yang sifatnya individu. Jadi semua 10 orang itu membuat mission I'm possible. Nah, itu nanti outputnya dalam bentuk essay, dalam bentuk PDF, minimal 2 halaman, maksimal 5 halaman. Kemudian batas akhir dari pengumpulan tugas ini, karena kita ada weekend ya, jadi nanti 11 April sebelum jam 12 atau pukul 23.59 paling lambat ya. Itu. Nah, penugasannya secara individu teman-teman semua menulis essay tentang mission I'm possible. Sesuai dengan nama tugas,
peserta diminta untuk menulis rencana aksi perubahan di satuan tempat bekerja dalam bentuk esai bebas. Kemudian topiknya, topik rencana aksi perubahan dapat terkait dengan kebijakan, pelayanan, penelitian, birokrasi, alur komunikasi, dan sebagainya. Disesuaikan juga dengan unit tempat bekerjanya, serta sedapat mungkin dikaitkan dengan peran jabatan fungsional atau formasi pekerjaan Bapak Ibu semua di satuan kerja. Kemudian esai berisi paling sedikit tentang identifikasi masalah di tempat kerja, kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi nyata di lapangan, serta solusi yang ditawarkan oleh Bapak Ibu semua sebagai jalan keluarnya. Sistematika esai ini bebas, yang penting memenuhi unsur SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevan, dan timely. Ya, oke. Kemudian detail penugasan kedua, ya, ini betul. Ini langsung penugasan kedua ya. Oke ya, Bapak Ibu, saya lanjutkan dulu. Nah, kemudian ini untuk penugasan yang kedua, ini sifatnya kelompok. Jadi nanti karena ada 10 ya, dibagi 3 kelompok, otomatis ya nggak bisa sama 3, 3, 4. Pemilihan pesertanya saya persilahkan nanti di report aja. Nah untuk kelompok kecil ini penugasan nama tugasnya itu Best Practice Virtual Tour. Ya best practice. Best practice dengan virtual tour kemana ya, bisa di kementerian, lembaga, tidak dibatasi nih, kita lihat dalam. Kemudian batas akhir dari pengumpulan tugas kelompok ini adalah Senin 12 April sebelum pukul 24.00 WIB. Untuk pemaparan tugas, peserta akan memaparkan tugas pada sesi sinkronus 3. Sesi sinkronus 3 ini adalah Rabu 14 April. Dengan demikian nanti kelompok ini menyiapkan PPT-nya juga ya, menyiapkan PPT untuk bahan paparan. Yang individual juga begitu ya. Untuk yang individual juga teman-teman membuat juga, karena nanti masing-masing akan memaparkan PPT-nya ya. Nah, ini detail penugasan. Untuk penugasan satu kelompok. Penugasan satu untuk kelompok ini, peserta menulis makalah tentang best practice virtual tour. Peserta diminta melakukan kunjungan virtual ke lembaga atau organisasi yang dipilih sebagai best practice. Kemudian lembaga atau organisasi boleh berupa swasta atau pemerintah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Best practice yang dipilih boleh terkait dengan manajemen SDM atau PNS, layanan publik, penelitian, efisiensi birokrasi, sistem tata kerja, dan sebagainya, yang dapat dikontekskan dengan internalisasi materi agenda 3. Jadi agenda 3, manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Pelajari dan ulas dalam makalah bagaimana best practice yang dipilih mampu menjadi suatu sistem yang unggul. Dan best practice yang dipilih harapannya dapat dijadikan benchmark untuk meningkatkan kinerja di LIPI.
Oke, sudah jelas ya? Kita lanjutkan dulu ya. Ini tugas 3. Tugas ketiga ini individu. Nama tugasnya nih Learning Journal Agenda 3. Kemudian outputnya video format MP4 minimal 5 menit, maksimal 10 menit. Ini dijelaskan dalam sinkronus. 1, kemudian batas akhir pengumpulan tugas untuk tugas individu. Individu yang kedua ya, penugasan individu yang kedua itu adalah Selasa 13 April sebelum pukul 24.00 WIB. Peserta akan memaparkan tugas pada sesi sinkronus 3, yaitu Rabu 14 April. Nah, ini untuk detail penugasan 2 individu ini, ilustrasi atau animasi pelengkap diserahkan pada masing-masing peserta. Pada saat mengambil rekaman atau video, peserta berpakaian resmi sebagaimana saat mengikuti sinkronus. Durasi video minimal 5 menit, maksimal 10 menit. Kemudian video dalam format MP4 dapat diunggah di akun YouTube masing-masing. Kemudian link video tugas di YouTube dikirim bisa kepada fasilitator atau penyelenggara Latsar melalui LMS LIPI, bisa juga di WA, silahkan bebas. Ya, Pak Pontas barangkali mau menambahkan untuk penugasan ini? Oke, Ibu ya. Jadi penjelasan penugasan kembali ke awal aja, Bu. Sebenarnya sudah jelas, cuman untuk penjelasan sedikit saya tambahkan. Kalau kita tadi adalah memberikan suatu kasus contoh untuk bisa memahami materi agenda 3 ini, sangat tepat sekali apa yang disampaikan oleh Bu Mei. Karena kalau kita membuat teori-teori lagi bab per bab itu waktunya tidak cukup ya. Jadi kita berikan kasus seperti yang sudah disampaikan. Kebetulan kasus yang diangkat itu adalah kasus yang kita semua tahu ini, dwelling time itu. Pengertian dwelling time itu kan adalah waktu tunggu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan barang impor maupun tidak impor dari kapal ke darat. Lalu apa yang terjadi dengan dwelling time? Presiden kita sudah marah-marah. Marahnya adalah karena harga naik, terjadi high cost ekonomi, ya, terjadi high cost ekonomi. Nah, kita bandingkan kalau di Singapura itu dwelling time-nya cuma 2 hari, tapi kenapa di kita kok bisa 2 minggu, bahkan lebih 3 minggu dan sebagainya? Terjadi masalah. Sebenarnya masalahnya apa? Masalahnya adalah masalah manajemen. Nah, ini kembali kita kepada materi kita ya, manajemen SDM di Tanjung Priuk itu. Di pelabuhan itu ada yang something wrong ya. Kemudian yang kedua adalah pelayanan publik yang jelek. Dan yang ketiga adalah whole of government. Integrasi di dalam melaksanakan pekerjaan di pengeluaran barang dari kapal itu ke darat ataupun ke gudang itu adalah sangat lambat. Lalu teman-teman tadi sudah memberikan pandangan. Sebenarnya solusinya apa? Solusinya teman tadi mengatakan pindahkanlah ke Subang pelabuhannya dan sebagainya, gudangnya. Tetapi dari kami secara singkat menyampaikan, saya mau menyampaikan kepada adik-adik saya semua bahwa sebenarnya masalah utama itu adalah bukan masalah teknis. Masalah utama adalah masalah non teknis. Kalau gudang kurang, kalau forkliftnya macet dan sebagainya, itu kan masalah teknis. Tetapi sesungguhnya yang menjadi masalah adalah masalah non teknis. Nah, apa itu masalah non teknis? Itu salah satunya adalah banyaknya birokrasi yang dilalui oleh pengurusan keluar barang-barang itu.
Tadi anekdot yang disampaikan oleh Ibu Mei itu sangat benar itu. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Kalau bisa dibayar, mengapa gratis? Kan seperti itu yang terjadi selama ini. Jadi solusinya adalah harus melakukan debirokratisasi, pangkas birokrasi. Dan yang kedua adalah jadikan pelayanan satu pintu. Kalau pelayanan itu dijadikan satu pintu, ini sangat memudahkan kita. Nah, inilah tambahan dari saya. Dengan waktu yang cukup singkat ini kita sudah boleh memahami apakah itu manajemen SDM, pelayanan publik, dan whole of government. Yang lebih penting tadi whole of government itu adalah menyatukan, mengintegrasikan suatu pekerjaan menjadi dikerjakan bersama-sama. Tidak boleh ego sektoral. Itu Bu Mei yang dapat saya sampaikan karena waktu kita memang sangat singkat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Mei. Ya, baik. Terima kasih Pak Pontas. Ya. Mungkin menambahkan Bu Mei. Silahkan Bu Nen. Ya, silahkan. Ya, silahkan. Teman-teman, untuk sekedar menginformasikan. Jadi selain tugas dikumpulkan, ini bukan atau ya, tapi dimasukkan di sini LMS Kolabjar, LMS LIPI, dan Google Drive. Google Drive-nya sudah saya share di chat. Teman-teman bisa masukkan di situ. Dan untuk link YouTube teman-teman, mohon nanti di list, nanti saya akan menginformasikan untuk formatnya. Nanti di list setiap peserta kan memiliki link YouTube. Nanti link YouTube tersebut mohon dilengkapi. Sekalian kelompok, Bu. Oh iya, untuk pembagian kelompok ya Bu Mei. Ya, silakan pembagian kelompok. Bu, ini aja. Saya. Baik. Ini untuk pembagian kelompok kita ada 3 kelompok ya Bu Mei ya. Betul. Ya. Bagaimana teman-teman, boleh kita acak aja ya, kita hitung 1 sampai 3 dari Ristandi. Ya. Dia kelompok 1. Oke. Ristandi. Boleh teman-teman, Ristandi 1, Sri Rejeki 2, Nisrina 3. Mohon diingat ya. Terus Maria 1, Daniel 2, Fitria 3. Cahya 1, Jaka Wildan 2, Khairun 3. Marini 1. Ya. Nanti mohon untuk teman-teman untuk tugas kelompoknya dipilih siapa ketuanya, karena nanti yang bisa mengupload di sistem itu khususnya sistem Kolabjar hanya ketua saja. Ya, demikian. Ada yang mau ditanyakan atau ada masih bingung? Silakan Bapak Ibu. Ya. Saya mau bertanya yang untuk tugas dikumpulkan melalui LMS Kolabjar itu kan, dan LMS LIPI dan Google Drive itu WA juga atau tidak ya Bu? WA-nya nggak perlu. Salah satu aja, salah satu ya. Iya, jadi Google Drive saja. Ya. Google Drive saja ya Bu, nggak usah pakai WA ya. Yang WA-nya nggak usah, yang WA-nya. Pokoknya kita ingin mempermudah ya, tidak mempersulit. Ya, silakan. Kalau bisa dipermudah. Iya. Ya, silakan. Untuk learning journalnya itu kita yang selama 5 menit maksimal 10 menit itu udah mencakup semua materi agenda 3 ya Bu? Boleh, jadi ya pastinya ya sudah masuk agenda 3. Sampai kondisi terakhir. Ya, sampai kondisi terakhir. Ya, posisi terakhir diikuti. Sampai posisi di mana materi sudah diikuti. Tetapi boleh juga ya kalau itu dari bahan-bahan tentunya untuk memperkaya dari bahan-bahan materi dan referensi lainnya. Silahkan. Kalau mau nge-vlog juga nggak apa-apa ya Bu ya. Mau nge-vlog juga boleh. Ini kreativitas teman-teman sekalian. Ya, seperti itu. Jadi di sini LMS, LAN, LMS LIPI juga ya. Jadi ada 3 wadah, yaitu LMS Kolabjar, LMS LIPI, dan Google Drive untuk tugas. Ya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua yang sangat saya cintai, ini waktunya ya. Tapi ingat ya, ini bukan pertemuan yang terakhir. Kita masih akan bertemu. Ini baru awal perkenalan, awal pertemuan. Kebetulan hari Jumat
barangkali perlu persiapan ya untuk yang akan bersembahyang Jumat. Saya kira bisa, Mas Aji, ada yang mau disampaikan lagi? Laporan. Oh ya, lapor. Ya, silakan. Kalau dari saya sih belum, nanti saja Bu di sesi berikutnya paling nanti. Ya, oke. Berbagi pengalaman juga kan terkait. Sampai lupa Mas Ajib. Ya. Ya, baik kalau begitu sudah bisa diakhiri, silakan. Ya. Laporan. Silakan petugas piket. Baik, mohon izin Bapak Ibu. Ya. Lapor peserta Latsar CPNS golongan 3 LIPI tahun 2021 angkatan 1 kelompok 2 berjumlah 10 orang telah selesai menerima pembelajaran. Laporan diterima. Istirahatkan. Siap. Setelah menerima pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Salam Latsar dulu ya, teman-teman. Oh, silakan. Ya, salam Latsar nih kita ya. Ya. Salam Latsar. Semangat pagi. Pagi. Baik, terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih ya semuanya. Selamat mengerjakan tugas. Selamat berweekend juga, tapi tetap ya harus ingat tugas-tugasnya. Baik.